waktu kurang. Oleh karena waktu kurang, maka wajib untuk memperbaiki ataupun mengulangi apa yang kurang tersebut. Maka ini sangatlah berbeda dengan muqabil yang ini pendapat sahih. Nah, sekarang yang baru walau hadat, dan jikalau seseorang perempuan berhaid ataupun dia nifas ataupun dia baik laki-laki ataupun perempuan dia gila ataupun dia pitam begitu, yang pitamnya dan haidnya dan gilanya itu mungkin salah satunya terjadi pada awal waktu sholat, dan waktu sholat tersebut telah habis dengan haid, nifas, gila dan pitamnya. Maka apa? Maka wajib untuk dia sholat. Jikalau misalnya masuk waktu sholat pada awal waktu dia itu datang haid ataupun nifas ataupun yang tadi saya sebutkan, maka dia wajib sholat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? In adraka min ardillahu zalika qabla ma'arida. Jikalau orang tadi itu memperdapatkan sesuatu qadran fardi, yaitu kadar fardu. Misalnya dia itu sudah dalam keadaan mutatahiran ataupun bersuci, dia sudah berwudu, dan jikalau dia sholat itu waktu yang sebelum datang haid itu, dia masih sempat untuk melakukan takbir, mungkin sesuatu yang ringan daripada kadar fardu, misalnya takbiratul ihram ataupun al-fatihah ataupun sebagainya, maka wajib pada salat. Jikalau misalnya tidak, fa'ilam tadidi taharatuhu qabla waqti, jikalau misalnya dia itu tidak memadai taharahnya, artinya dia belum taharah, dia itu belum bersuci sebelum waktu sholat, seperti orang yang tayamum, maka disyaratkan bagi dia untuk menjumpai zaman taharah daripada awal waktu tersebut. Wa'ila, dan kalau dia tidak mendapatkannya, maka tidak wajib untuk sholat. Kenapa? Mengulangi sholat. Kenapa? Karena tidak mungkin daripada memperbuatnya. Karena waktu dia itu, waktu awal waktu dia itu belum berwudu, dia itu belum misalnya taharah ataupun dia itu belum tayamum. Jadi ini tidak wajib. Kenapa? Karena masa haid dia itu lebih cepat daripada masa setelah dia misalnya sudah taharah ataupun sudah tayamum. Begitu dalilnya. Pertanyaannya, kata-kata walau balaga fiha di sini atamaha, coba susunkan dia. Kadia bukan susun, termasuk kadia apa? Namanya sulit. Satya itu aja. Kadia syartiyah muttasilah. Oke, kalau memang kadia syartiyah muttasilah, di situ mana muqaddam mana talinya? Muqaddam walau balagha fiha, talinya jawab atamah. Kemudian dalam kadia syartiyah kan dia dua juzuk yang melazimi dua juzuk ya. Itu mana lazim mana malzumnya? Lazim walau fiha, malzumnya atamah. Yakin insyaallah. Ya udah. Kepada Tengku Irham, masih seputaran daripada pertanyaan Tengku Fajar. Ya, tadi di situ dikatakan yaitu ada surah muqaddam, ada surah tali, gitu ya. Tetapi
yang menjadi pertanyaan sama Tengku, ya ini masalah tadinya kan tadi kan menyempurna gitu ya, berarti hukumnya wajib, ya kan? Jadi hukumnya wajib. Kalau Tengku lihat surah wajib di sini, mulai dari atas sampai ke bawah, makin rumit surah wajibnya. Sebenarnya gimana sih inti sari daripada wajib yang ada di sini? Kan dia apabila kita kerjakan, dia mendapat pahala. Apabila kita tinggalkan, dia mendapat dosa, gitu kan. Jadi waktu kita memahami di sini, kok rasanya makna wajibnya tersebut seperti rumit. Jadi tolong rincikan makna wajib yang sebenarnya yang ada di sini. Lalu apa bedanya wajib di sini dengan wajib seperti sholat, gitu ya? Ini kan maknanya sholat juga, gitu kan? Tetapi kan sholatnya rasanya seperti ada terkait, gitu ya. Terus sama seperti wajib berpuasa, kan wajib juga. Ya sini sama juga tentang berpuasa juga. Tetapi cara membedakan seperti yang orang biasa tuh gimana sih sebenarnya mana wajibnya sini? Tolong dijabarkan kepada Tengku Irham. Jadi bertanya Dong Yuri, yang intisarinya itu dari masalah bola-bola ya? Ya, yang penting makna wajib di sini ya. Oh, berarti yang bola-bola ba'daha itu enggak? Iya. Ya wabadaha itu hanya sebagai untuk pelengkap saja ya. Pelengkap saja. Berarti sampai situ saja. Iya. Baik. Jadi secara ringkasnya itu, jikalau ada orang sholat, yang waktu dia sholat itu dalam keadaannya itu masih dikira kepada mungkin mumayyiz, yang dia itu tidak sampai berapa tahunnya lagi, anak kecil, umur mungkin mumayyiz yang dia akan balik itu, dia itu sholat pada rakaat pertama, ini surah walau balagha fiha atamaha. Dia itu sholat pada rakaat pertama, dia itu belum sampai berapa tahunnya, tahun dia itu balik. Senangnya sholat isya. Sholat isya dia itu jam 12, jam 12.55 ataupun jam 12.58 gitu. Pada rakaat mungkin dia akan sholat cepat sedikit. Rakaat ketiga itu sudah kepada pergantian hari gitu. Ataupun dia sholat di ujung malam dan kepada rakaat berikutnya sudah masuk pagi gitu, dan sudah masuk hari lain. Maka orang mumayyiz itu sudah masuk balik dengan pergantian hari yang pas di tanggal lahirnya menurut tanggal lahir hijriah dia. Maka sholatnya itu kan dia mumayyiz nih, kan nggak wajib sholat sebenarnya, belum ada kitab dia, masih orang tuanya wajib menyuruh dia. Kalau misalnya nggak sholat dia, berarti nggak ada dosa, belum kitab. Nah sekarang waktu rakaat ketiga dia udah kitab, itu kayak mana sholatnya? Apakah dia tinggal, apakah dia mulai baru, ataukah dia sholat lagi? Atammaha kata musannif, atammaha suruh bersempurna sampai habis, kan? Wajib bersempurna. Artinya apa? Artinya tidak payah ulang lagi, tidak payah ulang lagi. Dan sholat itu memadai dengan dia itu sempurnakan sholatnya sampai 4 rakaat isya tadi, maka sudah memadai, apa ya, ulang lagi menurut pendapat saya. Adapun wajib di sini, wajib kan dia mungkin kalau masalah saya ada yang wajib asli, ada yang arihi gitu. Ya kalau kan turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan wajib. Karena keedahnya itu kalau dia memakai lafaz bina maklum ataupun dia itu memakai lafaz bina majhul begitu,
maka dia itu hukumnya wajib kalau kaidah fikihnya. Kan wajib puasa. Apakah waktu diturunkan ayat itu misalnya di bulan lain bukan bulan puasa, apakah langsung wajib di situ? Ini tidak. Wajibnya itu setelah datang Ramadan seperti yang diatur oleh syariat kita. Maka ini begitu juga. Wajib di sini sama kategorinya menurut definisinya ta'rif, sesuatu yang dibuat itu dapat pahala, ditinggal itu dapat dosa. Tetapi wajibnya ini secara aridi begitu. Wajib dari sini secara aridi. Jadi antara wajib di sini dengan wajib masalah puasa atau sholat sama. Sama yang puasa tadi. Jadi waktu dia sama, seandainya pada puasa sama atau pada sholat sama? Pada sholat lima waktu. Pada sholat lima waktu orang yang sudah balik. Iya, pada sholat waktu orang sudah balik, yang seperti kayak pertanyaannya yang sudah balik. Apakah sama? Sama jikalau ditinjau itu bukan masuk waktunya. Misalnya waktu subuh, wajib sholat hari itu sholat zuhur, kan sehari semalam 5 waktu. Ya. Sekarang zuhur, sekarang subuh misalnya, sekarang isya. Sekarang isya, masuk pada besok subuh, kita sholat subuh. Dan di hari itu kan sudah diwajibkan sholat itu 5 waktu. Tapi belum masanya, artinya sebelum masuknya waktu kita itu belum ada wajib sholat. Akan tapi wajibnya ini tetap ada. Adanya ini disebabkan apa? Masuknya waktu. Itulah aridi. Itulah yang dikatakan aridi. Berarti seandainya sama seperti kita ini, sini adalah waktu sholat isya. Ya. Berarti sekarang ini kita letaknya wajibnya aridi gitu ya. 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 Yakin? Isya, mana isya? Ini isya. Sekarang ini kita posisinya dalam keadaan wajib aridi kepada kita nih. Waktu sholat isya. Seandainya kita ini belum melakukan sholat. Oh, kalau ini sekarang udah wajib. Sekarang udah wajib. Ya. Tapi belum dilaksanakan. Apabila kita berbuat, ya, dia gini loh, sesuatu yang belum dilaksanakan itu bukan nggak wajib. Sesuatu yang belum dilaksanakan itu waktunya ada wajib. Udah ada semuanya. Udah ada kitabnya itu udah tercantum di kita. Masuk waktu. Kita itu Islam, kita itu balai, kita itu berakal, kita itu hadut taklif, udah semua masuk waktu misalnya, belum kita kerjakan, itu bukan berarti dia itu wajib, tapi itu wajib, sudah wajib di waktunya karena dia sudah masuk waktunya. Yang belum wajib itu dengan tanda kutip dia itu wajib aridi sebelum waktunya, misalnya maghrib tadi, salat isya wajib ya, nanti salat isya, jangan salat isya di maghrib, berarti sudah menyalahi syariat, tidak wajibnya di situ. Ya, insya Allah gitu, insya Allah. Ingat surah dalam kitab usul fiqh. Di sana ada yaitu pembagian wajib, ya kan? Ada dia yaitu wajib muayyan. Ada surah yaitu wajib budaya. Ada surah wajib yaitu mukhayyar. Ada surah wajib yaitu tartib. Nah, seperti di waktu kita membayar zakat, berarti ada istilah wajib tartib. Berarti di sini dengan surah sholat isya itu berbeda surah. Berarti kalau di sini namanya wajib yang muakkad, yaitu wajib yang dia ada waktunya. Begitu dia sampai kepada waktu, maka terjadilah wajib pada orang tersebut. Tapi pada waktu sholat isya itu namanya wajib muasa. Gimana surah wajib muasa? Antara perbuatan wajib tersebut dengan waktu yang dilaksanakannya lebih luas waktunya, sehingga namanya wajib muasa. Kalau ini kan wajib muakkad, berarti ada waktu. Begitu dia sampai ada waktu, terjadilah kewajiban kepada stasiun muayyan tersebut. Sama seperti yaitu pada masalah puasa.
Ya kan? Maaf Dewan Jurimu, bisa ke inti pertanyaannya Dewan Juri. Wajib yang cukup tadi makin rumit surah wajibnya, kan? Makin rumit surah wajibnya antara ini dengan di bawah ini. Tolong jabarkan makna wajib, paham? Ya kan, waktu tuku suruh jabarkan makna wajib, yang ada makna wajib tersebut adalah aridi. Kalau wajib aridi bukan seperti di surah. Kalau wajib aridi itu yang dulunya yang hukumnya sunnah menjadi kita datangkan wajib untuk saksul UN tersebut. Nah, itu wajib aridi. Nah, gitu kan? Seperti contoh kepada tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah. Habis itu diwajibkan kepada orang tersebut. Kepada orang tersebut karena dia menganggap saya akan mewajibkan, saya mau tahiyatul masjid ini di masjid Pulang Pasir, nah, gitu ya. Setiap hari Senin aja. Berarti aridi sama dia sendiri. Sama seperti sholat berjamaah yang hukumnya sunnah diaridikan sama daerah, itu namanya wajib aridi. Sedangkan ini kan bukan hukum aridi, emang dia pembagian daripada makna wajib yang sebenarnya bukan berarti pada hukum sunnah. Nah, gitu. Tadi kan gitu pembahasan daripada kebihaman. Jadi dalam kitab usul di sana dibahas ada pembagian makna wajib. Jadi berbeda. Yang di sini hampir sama seperti yaitu wajib yang ada waktu. Seperti waktu seandainya pada masalah membayar zakat. Begitu ada waktu sampai kepada waktu dan juga ada lebih harta, maka dia wajib membayar zakat tersebut. Itu namanya wajib muakkad. Paham ya? Nanti ada wajib muasa, ada wajib budaya. Apa maksud wajib budaya? Berarti antara waktu dengan makna wajibnya tersebut nggak ada selang. Seperti puasa. Puasa sekarang kan nggak bisa kita kerjakan antara waktu yang pertama sampai waktu mulai dari subuh sampai maghrib, kan sempit tuh, nggak ada selang untuk kewajibannya letaknya. Itu namanya budaya sempit, itu ya, nggak bisa kita longgar-longgarkan. Beda dengan waktu zuhur tadi, asar, isya, itu muasa luas. Kita mengerjakan sholat cuma 5 menit, itu lebih luas. Itulah mana. Maka di sini termasuk golongan kepada muakkad, sehingga waktu surahnya di bawah masuk dia. Apa maksud? Begitu kita itibarkan dengan makna apa nih? Makna antara waktu wudu, kan sempit kan? Waktu wudu, sehingga masuk kepada budaya tersebut, baru bisa kita pilih-pilih mana wajibnya. Paham? Paham. Nah, ya. Selesai. DPP ya, Bu? Ada namanya Tengku Irham. Di akhir malam semakin panas. Tunggu zamannya di sini tadi. Kalimat kal mutayyamamu istarata teraku zamana taharati ayatah. Jadi kan kal mutayyamami agak sinkron dengan dibawa lafaz ayatah. Karena teringat dalam kitab Kawakib, ayatah itu adalah kalimatun la tasta'milu bila ma'a syai'an. Jadi syai' pertama, idraku zaman taharah. Syai' yang kedua yang mana? Syai' yang pertama idraku zaman taharah. Yang kedua Qadral Fadli. Kenapa? Qadral Fadli. Qadral Fadli. itu dalam syai'ani si pertama si kedua dalam syai'ani
yang muafakat makna syekh pertama dengan syekh kedua di mana? Sehingga antara kedua syekh itu boleh jadi tawafaqah fil makna dan wa yumkinu istighna min ma'na hari. Jadi andai kata pun nggak dibawa di antara kedua syekh, kita sudah bisa memahami antara tayamum dengan kadar fardu sama. Persamaannya Pak. Persamaannya tadi kan, jikalau orang itu memperdapatkan sesuatu daripada yang datang tadi, ya nifas, haid, ataupun bila